Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kaligrafi Huruf Jawa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sandangan vokal, yang itu membahas tentang I, O, dan U. Jadi kalau yang kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang aksara Jawa penulisannya, sekarang kita masuk pada sandangan vokal. Nah, langsung saja untuk kali ini kita akan membahas tentang vokal. Yang pertama adalah tentang I, kemudian tandanya adalah kecil bulat seperti ini dan nanti dia taruh di atas. Kemudian bulat ini namanya wulu. Kemudian kita kasih contoh. Ini contohnya adalah seperti ko. Nah, kita ambil ko saja. Ini ko. Nah, kalau kita terapkan wulu ini di sini, ini bukan ko lagi tapi sudah menjadi ki. Nah, seperti tadi, ini sudah hurufnya, nanti kita menjadi ki. Nah, selanjutnya untuk ini kalau yang bawahnya ini untuk yang ini nanti ini namanya adalah pepet. Pepet itu sama seperti wulu tapi lebih besar, dan kita harus membedakan antara besar dan kecilnya. Antara wulu dan pepet harus terlihat berbeda jauh. Jadi untuk yang I itu, yang wulu itu kecil, untuk yang pepet itu lebih besar, dan penempatannya pun juga di atas. Kita terapkan di contoh ya, ko. Pada waktu ko dimasukkan di sini, kemudian ada tanda ini namanya ke. Ini ke nya ini tidak ada tanda petik di atasnya. Kalau ada tanda petik di atasnya, kita bunyinya e. Nah, untuk yang ini kita itu nanti namanya taling. Tulisannya taling, tapi kita buat taling biar mempermudah, karena memang kalau pepet itu kalau taling itu e. Jadi kalau e itu taling, kemudian tandanya seperti ini ya, di depan taling ini namanya. Kemudian kita terapkan ke dalam contoh ko. Kita ambil ko di sini, agak maju ke depan, karena nanti untuk yang taling ini, talingnya di sini. Nah, di depannya ini berbunyi bukan ko lagi tapi ke. Nah, ada tanda kecil ini ke. Nah, selanjutnya ini sudah ki, ke sama g, kita ke o. Ingat, bukan o tapi o. Kalau o itu sudah seperti huruf biasa aja dimasukkan, itu sudah tidak usah kasih sandangan, tidak usah kasih pasangan, itu sudah berbunyi o. Tapi kalau o, taling tarung, ini khusus untuk o. Taling tarung khusus untuk o. O namanya taling tarung. Ini taling tarung, kemudian penerapannya itu di depan dan taling, kemudian untuk yang belakang tarung. Bagaimana caranya? Caranya ini kita ko di tengah ya. Ini ko, kemudian untuk bisa menjadi o, ko depan harus ada taling, kemudian ada tarung. Angka 2, tapi untuk yang belakangnya ditarik ke bawah. Ini namanya bukan ko lagi tapi ko. Ko, bukan ko tapi ko ya. Ini selanjutnya yang terakhir adalah tentang u. U ini namanya suku. Kemudian untuk yang tandanya seperti ini. Nanti ini menjuntar ke bawah ya. Kita terapkan ke dalam contoh ya. Kita ko, kita masuk ko. Ini ko. Untuk biar jadi ku itu harus ditarik ke bawah. Nah, di bawahnya garis itu ada seperti ini. Ini namanya bukan ko lagi tapi namanya adalah ku. Gini rekan-rekan, jadi ini ada I, E, O, dan U. Hurufnya tandanya seperti ini. Kemudian namanya untuk I wulu, untuk E itu pepet, untuk E itu taling, untuk O itu taling tarung, untuk U suku namanya. Ini penerapannya seperti ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ini nanti kita untuk video berikutnya adalah untuk penerapan bagaimana sandangan vokal ini kita terapkan dalam penulisan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.